Selamat pagi, saudara-saudaraku, setanah air Borneo, Kalimantan Tengah. Adil Katalino, Bacuramin Kasaroga, Basengat Kajubata. Haus, aus, aus. Hari ini, tanggal 24 Maret 2020, saya berbicara atas nama Ketua Gerakan Pemuda Dayak Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yang lebih lazim dikenal dengan istilah Gerdayak, menyikapi permasalahan yang sedang berkembang selama kurang lebih 2 bulan, bahwa terjadi ada 2 masalah besar yang terjadi di Barito Utara. Kenapa saya katakan ini merupakan salah satu masalah besar? Karena menyangkut nasib para peladang yang ditahan oleh Kejaksaan Muara Teweh, Kalimantan Tengah, dengan dituduh membakar lahan dengan ancaman hukuman dari Murung Raya 3 tahun, denda subsidiar 3 miliar, kurungan 3 bulan penjara. Itu untuk saudara Sarap Saparudin yang tuntutannya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020. Kasus yang kedua itu menimpa saudara kami Antonius, berasal dari Desa Kemawen. Beliau ini dituduh juga untuk membakar lahan yang notabene-nya beliau tidak berladang, ya kan? Nah, sehingga mendapatkan tuntutan jaksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkebunan tahun nomor 39 tahun 2014, yaitu 2 bulan penjara ditambah dikurang masa tahanan. Namun yang paling aneh dan ajaib bagi masyarakat solidaritas pembela peladang khususnya di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, majelis hakim berpikiran lain, tidak seirama dengan tuntutan jaksa. Hakim menjampingkan tuntutan menjadi 12 bulan, subsidiar 3 bulan, denda 50 juta. Nah, inilah salah satu gejala yang membuat gejolak besar solidaritas bela peladang seluruh tanah Borneo pada umumnya, Kalimantan, untuk membela nasib para peladang. Nah, dari mana-mana sudah siap akan turun untuk membantu Pak Saparudin tanggal 30 untuk mendengar putusan sidang. Selaku tuan rumah kami di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, sangat berterima kasih dan menyambut baik rencana kedatangan saudara-saudara sekalian. Sangat berterima kasih. Ini merupakan salah satu wujud orang Dayak satu darah. Adalah darah Dayak yang tidak bisa dibebaskan kemana-mana. Adalah darah Dayak. Dia merasa betapa pentingnya perjuangan ini, betapa mulianya perjuangan ini, betapa indahnya perjuangan ini, sehingga ingin merapatkan barisan untuk datang menghadiri putusan sidang atas nama Saparudin yang terdakwanya berasal dari kabupaten tetangga kami, yaitu Murung Raya. Namun apa hendak dikatakan? Namun apa hendak dipikirkan? Seiring dengan rencana itu pula, ada berapa kasus yang sangat besar lagi yang harus kita waspadai, yang harus kita
jaga-jaga, baik dalam rumah maupun luar rumah. Karena ini merupakan salah satu wabah penyakit yang datangnya mereka tidak diundang, perginya pun tidak diundang. Maka penyakit ini yang paling ganas, yang disebut dengan COVID-19 dengan istilah corona. Ya kan? Karena kita sudah masuk dalam tanggap darurat masalah itu, maka tidak salah kalau Presiden mengeluarkan peraturan presidennya, PP-nya, Pak Kapolri mengeluarkan maklumatnya, Pak Gubernur mengeluarkan edarannya, Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati mengeluarkan udaranya. Semua meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan kerumunan, kelompok massa yang sifatnya berlebihan. Alasannya sangat sederhana. Karena mereka cinta terhadap orang. Karena mereka cinta terhadap masyarakat. Karena mereka cinta terhadap nasi padang. Karena cinta terhadap nasi petani. Supaya virus-virus ini jangan sampai menular ke petani-petani yang turun. Ya kan? Alangkah berdosanya kita yang memiliki gagasan dan ide. Andai katanya kegiatan ini tetap kita laksanakan. Coba pikir bersama. Ada ribuan masyarakat petani kita yang kemungkinan akan bisa terjangkit oleh virus-virus yang kita lihat itu. Jadi oleh sebab itu saya harapkan kepada saudara-saudara se-Borneo umumnya, khususnya Gerakan Pemuda Dayak yang berada di Kalimantan Timur, Gerakan Pemuda Dayak yang ada di Kota Banjarmasin, Gerakan Pemuda Dayak yang ada di Kota Palangkaraya, Gerakan Pemuda Dayak yang ada di Kota Kalimantan Barat, untuk dapat mewaskan diri dalam rencana besar tersebut, untuk bisa mengurungkan diri. Orang Dayak tidak takut, kita tidak takut terhadap apapun. Tetapi kita takut terhadap sesuatu yang tidak bisa kita melihat. Nah, oleh sebab itu sebagai wujud toleransi kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepada leluhur kita, memberi kepada tokoh-tokoh leluhur agar bisa kedua terdakwa itu bebas demi hukum. Kedua terdakwa itu bebas demi hukum. Minta bantuan leluhur. Dan tidak kalah pentingnya juga, ya, tidak kalah pentingnya juga, khusus lembaga peradilan tinggi Moratewe, khususnya pengadilan tinggi, agar bisa memikir, ya kan, akibat dipiralkannya rencana putusan tanggal 30 Maret 2020, sehingga membuat gerakan simpatisan daripada masyarakat Padang, buat gerakan simpatisan dari solidaritas Padang. Karena kami orang-orang Dayak ini adalah semua turunan anak-anak Padang, agar bisa menunda sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung, ya, menunda sidang putusan supaya gejolak ini tidak berkepanjangan. Ini harapan. Dan mudah-mudahan pemikiran ini bisa diterima oleh segenap teman-teman solidaritas. Ingat, kami mohon dengan hormat dan mohon dengan sangat lebih sangat. Kita orang Dayak, orang yang santun, orang yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan. Jangan sampai kita korbankan para petani kita. Jangan kita korbankan para peladang kita. Karena peladang adalah warisan daripada nenek moyang yang harus kita pertahankan bersama. Tidak semudah membalik telapak tangan untuk memberhentikan masyarakat peladang ini. Karena saya besar dari anak peladang. Tapi ingat, wabah penyakit yang kita hadapi
itu lebih jelas. Artinya, cintailah peladang, bela nasib peladang, jagalah peladang, lindungilah peladang. Ya kan? Lindungilah peladang. Kita ambil peladang. Tapi jangan mengesampingkan virus penyakit Corona COVID-19 yang pada saat tertentu, pada detik tertentu, pada menit tertentu bisa merenggut jiwa anak-anak peladang yang berjuang. Saya harap, sekali lagi saya tekankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Blitar Utara dengan dikeluarkan surat edarannya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang mengeluarkan maklumatnya sebagai wujud cinta damai, wujud perlindungan kepada masyarakatnya untuk tidak tertular oleh virus corona. Begitu juga saya harapkan Lembaga Pengadilan Negeri Muara Ewe untuk dapat menundukkan kegiatannya dalam konteks menyampaikan putusan tanggal 30 Maret 2020. Karena seyogianya aksi bela peladang, solidaritas anak peladang ingin hadir di depan-depan pengadilan yang saudara pimpin untuk menonton hasil putusan. Bukan berdemo, bukan berorasi, tapi ingin mendengar apakah putusan saudara adil terhadap masyarakat peladang atau tidak. Oleh sebab itu, solidaritas bela peladang pada prinsipnya ingin mencari keadilan untuk warga Dayak yang masih hidup mengantungkan dirinya dengan berladang memberikan nafkah anak istrinya. Sekian dan terima kasih. Muara TV 2024 Maret 2020. Adil Katalino, Bacur Haming ke Saruga, Basengat Kajubata. Aus, salam peladang, salam Dayak, satu darah, satu bangsa, Borneo. Amin. Tuhan memberkati. Selesai ini ya bos.